online di minggu terakhir di bulan Oktober 2020. Sudah 10 bulan kita melewati tahun 2020 ini. Begitu banyak yang terjadi bahkan di luar apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Kami berdoa Anda tetap kuat dan telah berhasil menjalankan apa yang menjadi resolusi Anda di tahun ini. Percayalah, penyertaan dan mujizat Tuhan selalu ada bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita simak terlebih dahulu informasi-informasi berikut ini. Bagi Anda yang memiliki pergumulan doa, atau Anda yang bersyukur karena Tuhan telah menjawab doa-doa Anda, mari mengisi prayer request dan praise report secara online melalui website rocksamarinda.org, aplikasi MyRock, atau nomor WhatsApp Rock Samarinda. Setiap harinya kami akan menjumpai Anda melalui tayangan-tayangan Everyday Ministry. Ikuti melalui channel YouTube Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Tayang setiap Senin sampai Sabtu mulai jam 6 pagi. Info selengkapnya dapat dilihat melalui sosial media Rock Samarinda. Rock Beloved, tetaplah terkoneksi di dalam iConnected. Ikuti IC secara online melalui aplikasi Zoom. Selengkapnya dapat menghubungi IC leader masing-masing. Dan bagi Anda yang belum terkoneksi di IC, mari daftarkan diri Anda melalui aplikasi MyRock. Kami sangat bersukacita bersama Anda yang merayakan hari ulang tahun maupun wedding anniversary minggu ini. Kiranya umur panjang, kekayaan dan hormat menjadi bagian Anda senantiasa. Amin. Persembahan dan perpuluhan tetap dapat Anda berikan secara online melalui nomor rekening berikut ini. Nomor rekening bisa Anda lihat di kolom deskripsi di bawah, atau dapat pula men-scan QR Code yang muncul di layar monitor Anda. Saatnya kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Kami percaya akan ada kekuatan yang baru, juga impartasi yang luar biasa melalui setiap pujian, penyembahan, dan penyampaian firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina dari Melbourne. Pastikan Anda mengikuti ibadah ini sampai selesai, karena di bagian akhir kita akan melakukan perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur perjamuan Anda secara mandiri. Let's praise and worship God together. Enjoy the service. You're ever me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, yes, I am a child of God.
my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name, and I've been born again into your family. Blood flows through my veins. Let's sing. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Let's sing again. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Oh, I am who you say I am. Oh, yes. I am surrounded by the arms of the Father. Yes, I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. Amen. We're the sons and the daughters. Let us see our freedom. Oh, 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 You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love, your perfect love. You rescued me and I will stand and sing. 'Cause I am a child of God. Sing it again, come on. You split the sea so I can walk right through it. You drown my fears in perfect love. Thank you, Jesus. You rescued me and I will stand and sing. 'Cause I am a child of God. Amen. Yes. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Come on, declare it. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. No, I'm no longer
surrounded by your love. I'm surrounded by your perfect love. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Pujian syukur bagimu Yesus. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu. Come on, say, you split the sea so I can walk right to it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me. You rescued me, and I will stand and sing. Come on, I've been a child of God. Yes, you split the sea. You split the sea so I can walk right to it. You drown my fears in perfect love. You rescued me. You rescued me, and I will stand and sing. 'Cause I've been a child of God. Yes, I am. 'Cause I've been a child of God. Declare it. 'Cause I've been a child of God. Full of faith. Yes, I am a child of God. Yes, I am. Yes, I am a child of God. Hallelujah. Yes. Kami anak-anak Tuhan. Engkau berikan kami kuasa. Yes. Sebab Engkau Tuhan yang perkasa. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Yes. Kami mau bersuka menaikkan nyanyian pujian bagi-Mu. Yes. Mau satu suara katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes, sungguh besar Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes. Buat Tuhan, satu suara katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes, sungguh besar Tuhanku, Engkau merisau hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes. Haleluya. Yes. Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Kami merayakan dengan sorak-sorai sukacita. Yes.
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Tuhan. Yes. Come on, sing again. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Yes, haleluya. Shalom Roh Beloved, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya kota Samarinda. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden beserta jajarannya, sampai para pemimpin di tingkat daerah. Kiranya roh yang takut akan Tuhan ada atas mereka. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, biarlah perekonomian negara kami semakin dipulihkan. Stabilitas, keamanan terus tetap terjaga. Dan kami berdoa juga bagi Bapak Gembala kami, Bapak Andrew Kohan beserta keluarga. Biarlah mereka selalu diberkati dalam kesehatan, damai sejahtera, serta perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk kelancaran pekerjaan yang sedang dialami oleh setiap jemaat. Berdoa juga untuk rencana pembukaan tempat usaha yang baru bulan depan, agar kiranya diberikan kelancaran dan diberkati. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh keluarga besar GBRO Samarinda dan negara, bahkan semua yang sedang mengikuti Rock Samarinda Church online saat ini. Secara khusus kami berdoa bagi kesehatan dan kesembuhan jemaat yang sedang sakit. Berdoa juga bagi tugas, usaha, dan pekerjaan di tengah situasi saat ini, agar diberikan kelancaran dan juga kesuksesan. Kami juga mau bersyukur untuk orang tua mereka yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah harus beristirahat total selama 1 bulan. Bersyukur juga bagi mereka yang telah berkumpul kembali dengan keluarga setelah 3 minggu menjalani karantina mandiri. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan, dan percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka. Semua doa dan harapan ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sebab Engkau Tuhan, tempat perlindungan, tanduk keselamatanku. Engkau Yesus Tuhan. We worship you Lord. Ku sembah, ku puji Kau Tuhan. Biarlah manis Kau dengar segala pujian syukur bagimu Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Kau layak dipuji. Oh, Kau kudus, Kau terima segala pujian bagimu. Segalanya bagimu Tuhan. Yesus, segala pujian bagimu. Kau terima segala pujian Tuhan. Yes. Untuk memuliakanmu Yesus. Yes. Kami bersepakat meninggikan Engkau dengan hati kami. Kami bawa pujian kami bagimu Yesus. Yes. Come on, sing it again. Yes. Segalanya bagimu Tuhan. Muliakanmu. Sudah buktikan bersamaku Engkau Tuhan. Namamu. Yes. Segala pujian bagimu. Setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Salam sejahtera saudara-saudara, apa kabar? Shalom, Rock Samarinda. Waduh, ketemu lagi kita. Ini merupakan kesempatan istimewa saya tetap bisa berjumpa dengan saudara sekalipun lewat online. Nah, tentu saudara mengerti bahwa bulan ini Rock International mencanangkan bahwa bulan ini adalah bulan movement, ya, tentang pergerakan. Saya mengakui bahwa saya mempelajari secara serius hal ini dan coba kembali untuk kontemplasi dalam diri saya sendiri untuk melihat kira-kira apa benar saya ada dalam pergerakan yang Tuhan inginkan. Apa benar yang sedang terjadi sekarang adalah pergerakan yang Tuhan sedang bawa dalam gerejanya. Secara jujur saya mempertanyakannya, saya bergumul dengannya. Saya mau supaya semua orang-orang yang saya layani dapat embrace pergerakan Tuhan. Sebab saya ingat ketika saya memulai awal-awal pelayanan saya telah mengatakan kepada Tuhan bahwa saya mau menjadi hamba Tuhan. Tapi juga saya mau menjadi hamba pergerakan, di mana saya mau ikuti pergerakan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan, saya mau ikuti. Saya akan siapkan diri saya untuk masuk pada pergerakan tersebut. Tapi tentu hari ini kita tidak akan berbicara tentang saya atau mengenai saya, tidak. Saya ingin berbicara tentang Tuhan dan mengenai Tuhan dan apa yang Dia kerjakan di tengah-tengah umatnya tentunya. Dalam salah satu perenungan yang saya dapat, saya ingin sekali bagikan pada kita sekalian, yaitu
di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-7. Kalau saudara senang dengan judul khotbahnya adalah ini dia ini, pergerakan dalam kesunyian. Ya, saya berusaha untuk pilih sebuah judul yang kira-kira paling tepat buat kita, tapi saya pilih saja pergerakan dalam kesunyian. Ya, lebih saya tadi berpikir mau kasih judul bergerak dalam diam. Oh, itu kan lebih bingung, gerak dan diam itu susah dipadukan menjadi sebuah tema. Saya pikir adalah pergerakan dalam kesunyian. Ya, ini hal yang saya pikir perlu sekali kita pertimbangkan. Coba kita membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Nah, tentu sudah tahu perikop ayat-ayat ini adalah Salomo mendirikan bait suci. Bagaimana Salomo mendirikan bait suci secara megah banget di zaman itu, ya. Dan saudara akan lihat bahwa nanti endingnya dia akan lapisi semuanya dengan emas. Everything dilapisi dengan emas. Bisa bayangkan Salomo begitu ingin supaya bait suci Tuhan itu sangat megah, sangat mulia. Yang kemudian kita tahu sebuah monumen yang paling berkesan pada waktu itu, di mana orang kemudian menganggapnya sebagai tempat mereka harus kembali ke situ. Tentu kita tidak berpikir itu lagi, kita akan berpikir pergerakan tentunya. Tapi saya mau kita membaca ayat yang ke-7. Ada some fascinating thoughts di sini, ada sebuah pemikiran yang saya pikir penting buat kita cerna. Alkitab berkata begini, pada waktu rumah itu didirikan, kata rumah ini adalah rumah Tuhan, bait suci. Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Saya mau saudara garis bawahi kata-kata yang dipakai. Jadi pada waktu rumah itu didirikan, batu-batu yang dipakai telah dipersiapkan sebelumnya. Saya mau saudara menggaris bawahi kata persiapkan. Telah disiapkan di penggalian, dalam lubang, dalam mungkin kata yang dipakai dalam tambang, di mana mereka membuat batu-batu dalam bentuk-bentuk shaping yang seperti diinginkan. Sehingga waktu mereka memasang batu-batu tersebut, tidak terdengar bunyi palu, kapak, atau perkakas besi selama pembangunan rumah itu. Sehingga yang terjadi tidak ada hiruk pikuk, tidak ada hingar bingar, tidak kelihatan seperti orang sedang bekerja. Tapi sebenarnya mereka bekerja. Mereka bekerja dalam diam. Mereka dipersiapkan dalam penggalian. Nah, ini sebuah ide yang saya pikir penting sekali buat kita sekalian sebagai orang percaya untuk mulai memikirkan hal tersebut. Baik, mari kita mulai untuk menelisik apa yang penting buat kita ketahui mengenai pergerakan ini. Seringkali kita mendengar kata pergerakan itu berhubungan dengan sebuah kebangunan rohani ekstravaganza, sesuatu yang hiruk pikuk, sesuatu yang mega, sesuatu yang luar biasa. Ya, mungkin orang membayangkan kebangunan rohani seperti kalau saudara membayangkan apa yang terjadi kalau misalnya olimpiade diadakan atau kejuaraan dunia diadakan, di mana semuanya serba ekstravaganza, serba keren, serba bagus, serba semuanya. Mereka kehilangan sebuah aspek yang saya pikir sangat penting. Nah, mari kita akan memulai dengan membahasnya. Kita sedang hidup di sebuah era di mana menurut saya sesuatu yang dipersiapkan dalam tempat penggalian sehingga tidak terlalu hiruk pikuk, ini sangat penting buat kita. Kita mesti menyadari ada pergerakan yang terjadi di dalam keadaan sunyi, dalam keadaan diam. Saya akan katakan lagi, dalam keadaan obscure, dalam keadaan yang tidak terlihat. Bulan lalu saya berbicara soal promosi, kita membahas tentang promosi, di mana pada saat membahas promosi saya juga membahas tentang bahwa Yesus dipromosi setelah dia melewati saat-saat obscurity, saat-saat di mana gak ada orang yang kenal dia, gak ada orang yang tahu dia, tapi justru disitulah terletak pergerakan yang sebenarnya. Kita gagal menilai pergerakan sebab kita berpikir pergerakan itu nanti yang ini dan yang itu. Makanya kita potong kompas. Kita kemudian
Embrace cara yang dunia tawarkan. Embrace budaya yang dunia sodorkan kepada umat Tuhan. Sehingga kemudian umat Tuhan sama umat di dunia ini gak ada bedanya. Gak ada kualitas yang membuat perbedaan di dalamnya. Sehingga kemudian kita susah berdiri untuk menyatakan apa yang kita yakini. Semua yang kita buat persis sama. Semua yang kita hidupi, nilai-nilai, cara berpikir, semuanya sama dengan dunia. Apa yang kita mau tawarkan kepada mereka? Dan saya memang percaya ada beberapa prinsip yang kita perlu tarik dalam hal ini. Di dunia yang kita sedang hidupi sekarang ini, di mana sosial media begitu menguasai cara berpikir kita, di mana semuanya harus kita pamerkan kepada orang, di mana narsisisme jadi begitu sangat menonjol. Bayangkan orang masak telur dadar aja, itu dia berharap ditonton oleh ribuan orang. Gitu aja cara berpikir sekarang ya. Mereka mau buat sesuatu yang semua orang tahu. Mereka mau tidak peduli apa bagaimana persiapannya. Dan pokoknya orang harus tahu. Itu kemudian menjadi hingar-bingar, menjadi seperti sesuatu hiruk pikuk. Sehingga seringkali kita tidak lagi mendengar suara yang sunyi itu. Kata yang kita pakai adalah still small voice. Suara yang kita temukan dalam silence. Kita tidak lagi punya sebuah kerinduan untuk masuk deep bersama dengan Tuhan. Seperti kata dalam kitab Mazmur, deep calls to deep. Yang di dalam kita berseru untuk yang di dalam Tuhan, di mana kita kemudian seperti menyatu di dalam kedalamannya Tuhan. Kemudian kita cuma mendengarkan, kita menikmati. Itu sudah nggak ada lagi. Semua sekarang serba harus kamera. Semua sekarang serba harus di depan orang. Semua sekarang harus dibuka. Saudara masih ingat dulu cerita-cerita kalau buku harian kita dibaca orang kita marah setengah mati. Yang sekarang kita mau yang kita buat dari pagi sampai malam diketahui oleh orang. I don't know why, tapi sekarang ada sebuah hal yang berubah. Oke, zaman boleh berubah. Tapi ada prinsip-prinsip Alkitab yang kita perlu pertimbangkan. Di zaman ini di mana kebudayaan dunia ini sedang menekan gereja Tuhan, muncullah orang-orang yang berpikir bahwa kebangunan rohani terjadi harus seperti pergerakan harus terjadi begini, menghebohkan dan seterusnya. Oh yes, pernah terjadi pergerakan yang menghebohkan. Tapi ada juga pergerakan yang tidak diketahui, tapi dia menyebar dengan cepat di bawah. Orang gak ada yang tahu. Dengan diam dia menyebar. Tiba-tiba muncul sebuah terobosan yang sangat dahsyat. Yang saya ingin bagikan buat kita sekalian hari ini adalah bagaimana kita terus bisa berpikir dan mengembangkan kapasitas kita dari dalam kita. Sehingga kita, sekalipun orang lihat kita tidak bikin apa-apa, kita tetap ada dalam pergerakan Allah. Kita tetap ada dalam pergerakan Allah yang terus bergerak, terus move bersama dengan Tuhan. Kita tetap mengikuti keinginan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang mengikuti di mana Yesus berada. Bukankah Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 26 dan seterusnya, di mana aku berada di situ hambaku pun harus berada. Kita harus mengikuti dimanapun dia berada. Kita harus mengikuti pergerakannya. Sebab dia adalah Tuhan yang mau kita masuk lebih dalam pergerakan itu. Budaya yang sedang menguasai gereja saat ini adalah budaya selebriti. Kita mau celebrate segala sesuatu. Wah. Yang kedua adalah budaya persaingan. Kalau dia bisa begini, saya bisa begini. Dan sama-sama di blow up di media sosial ya. Seperti saudara tahu sekarang orang sedang berdebat atas nama kebenaran. Dia hantam saudaranya, bikin malu orang lain, merasa dia yang paling benar. Coba tantang orang. Dan seterusnya kita lihat terjadi di depan mata kita. Itukah kebangunan rohani? Saya berpikir kita perlu kembali untuk menelaah ini. Kita perlu kembali untuk meneliti hal ini. Ya, budaya selebriti, betul, budaya persaingan. Ya tak? Itu jelas. Tapi budaya yang lain adalah budaya complacency. Kita sudah tidak mau lagi bayar harga untuk apa yang tidak perlu dilihat oleh orang. Kita tidak lagi kembali kepada akar.
yang terus bergerak tanpa diketahui. Prinsip akar, sebuah prinsip yang bagus. Prinsip tertanam, terus bergerak tanpa ada yang lihat. Tiba-tiba buahnya muncul, pohonnya muncul, kuat, bertahan dihantam badai. Kemudian dia tetap menyatakan buahnya dalam segala keadaan. Karena apa? Akarnya kuat. Dan akar terus bergerak, terus merambat, terus bergerak di bawah. Gak ada yang mengetahuinya. Kita seringkali terpukau dengan apa yang kita lihat. Kita gagal melihat beyond persiapannya. Persiapan di tempat yang tidak kelihatan. Persiapan di tempat yang tidak ada orang puji-puji. Persiapan di tempat di mana orang tidak berikan tepuk tangan buat kita. Persiapan di tempat di mana orang tidak sanjung-sanjung kita. Persiapan di tempat di mana di situ yang ada adalah hati yang hancur, air mata, lutut yang ditekuk, kepala, mata yang bengkak, terjerembab dalam begitu banyak pertobatan terhadap diri sendiri. Talking about movement. Movement itulah sebenarnya yang kita perlu lihat. Dalam khotbah ini saya mau tunjukkan kepada saudara apa yang dimaksud dengan itu tuh, dipersiapkan dalam penggalian. Sehingga waktu mulai terjadi pembangunan, tidak ada kedengaran palu, tidak ada kedengaran kapak, atau tidak ada satu perkakas besi bersentuhan dengan besi yang lain. Selama pembangunan itu terjadi, semuanya terjadi dalam keheningan. Semua terjadi dalam hormat. Semua terjadi di dalam kekudusan. Semua terjadi dalam keadaan tenang. Tidak ada orang yang mencuri kemuliaan sedikit pun. Sebab semuanya hanya untuk Tuhan. Di dalam khotbah ini saya ingin menunjukkan kepada saudara, ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui tentang dipersiapkan. Dipersiapkan. Dalam sebuah buku yang saya baca beberapa tahun yang lalu, saya cuma dapat idenya, di dalam saudara bisa baca buku itu. Judul buku itu adalah Kebangunan Rohani yang Berbisik. Whisper Revival. Dalam buku itu penulisnya memberitahukan kepada kita tentang bahwa ada kebangunan rohani yang berbisik. Kebangunan rohani yang tidak diumumkan. Dan kebangunan rohani yang berbisik itu pusatnya pada salib Yesus Kristus. Talking about movement. Tempat di mana roh Allah dapat bergerak. Tempat di mana roh Allah dapat melakukan pergerakannya. Tempat di mana kita mengizinkan kemerdekaan Roh Kudus dinyatakan bagi banyak orang. Sehingga orang yang terbelenggu dibebaskan, dalam penjara dilepaskan. Orang yang sakit disembuhkan. Itu semua kita inginkan, bukan? Tapi kita harus memulainya dengan satu tempat. Di mana tempat itu adalah tempat di mana daging kita mati. Di mana daging manusia mati? Salib Yesus Kristus. Di mana keinginan dunia berakhir? Salib Yesus Kristus. Di mana keinginan-keinginan kita, mimpi-mimpi kita sendiri kemudian terkubur? Di salib Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, saudara. Jadi berarti kita menemukan sebenarnya pergerakan rohani yang sebenarnya terjadi itu secara pribadi, tanpa sibuk, tanpa hiruk pikuk, tanpa apa-apa. Yang mengenalinya adalah orang-orang dekat kita yang kemudian berkata bahwa wow, orang ini semakin pengertian ya. Orang ini semakin mendengar keluh kesah orang lain ya. Orang ini semakin tidak mementingkan dirinya. Dia mementingkan kehidupan orang lain ya. Orang ini tidak cari pujian dengan diam-diam dia melakukan sesuatu. Ya, sementara kita hidup di zaman di mana apa, saudara? Kita berkasih sedikit kita omongin sebenarnya dengan cara yang luar biasa. Padahal Tuhan Yesus berkata, apa yang tangan kananmu beri, tangan kiri tidak perlu tahu. Saudara, itu menunjukkan ada hal-hal yang kita harus kerjakan dengan diam-diam. Tidak perlu diproklamasikan, tidak perlu diproklaim. Tapi sesuatu yang terjadi dalam diam.
Saya membayangkan ketika batu-batu itu dipoles, batu-batu itu dipahat, batu-batu itu disiapkan di tempat penggalian batu-batu itu, di sebuah mining ya, tempat di mana tambang dipersiapkan. Lama mungkin, tapi gak ketahuan kan. Kita gak tahu siapa yang bikin. Dalam keadaan senyap itu dipersiapkanlah batu-batu tersebut. Pernah gak kita berpikir bahwa pergerakan rohani sebenarnya yang sejati itu terjadi dalam keadaan diam, di dalam hati manusia. Ketika orang diam-diam pulang ke rumahnya, mulai memukul dadanya dan berkata, aku berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Sujud dan mohon ampun. Besoknya dia datang dengan cara yang baru. Datang lebih sopan, lebih hormat. Melihat orang yang angkuh dan arogan, tiba-tiba muncul besoknya. Lebih rendah hati, lebih baik. Karena di malam harinya dia memukul dadanya di hadapan Tuhan. Terjadi pergerakan yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan Yakub, saudara? Yakub di tepi sungai Yabok. Movement besar. Disinilah dimulai dalam sejarah hidup manusia sesuatu yang powerful. Karena disitulah yang saya sebut dengan pergerakan yang paling besar terjadi. Menurut saya, kalau ada orang tahu yang namanya breakthrough, itu terjadi di situ. Tahu arti breakthrough, saudara? Breakthrough artinya adalah suatu arus besar datang pada lintasan kecil. Jadi dia masuk, keluarnya itu lebih besar. Seperti saudara pencet selang, siram air ya, hose itu. Sudah kalau mau kasih cepat ke depan, sudah tekan lebih kan. Tekanan itu membuat ruangnya jadi sempit. Tapi karena ruangnya jadi sempit, tenaganya lebih cepat ke sana. Itu yang disebut dengan breakthrough. Artinya breakthrough itu begini. Kita manusia dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, Tuhan dengan arus yang besar, kuasa yang besar, datang lewat kehidupan kita. Dan waktu dia masuk dalam kehidupan kita, lewat kehidupan kita, bang, terjadi breakthrough. Itu yang dimaksud dengan breakthrough. Saya mempercayai bahwa apa yang tidak kedengaran ini, itu kemudian akan muncul dan kemudian mereka nggak dipuji-puji orang. Tapi dari situ breakthrough terjadi. Terobosan rohani terjadi. Hal-hal yang hebat terjadi. Saudara, waktu Yakub malam dalam keadaan paling lemah dalam kehidupannya. Dia udah takut karena di seberang sungai Esau sudah tunggu. Dia sudah seberangin istrinya, anak-anaknya. Dia sudah kirim harta-hartanya. Sebab dia sudah berpikir kalau di seberang nanti Esau terima semua itu, mungkin ketemu dia nanti udah sungkan. Tapi begitu tinggal dia sendiri dalam keadaan gelap di tengah malam, datanglah malaikat Tuhan bergulat dengan dia di situ. Nah, saudara mesti mengerti, kalau ada kata malaikat Tuhan, itu menurut pakar teologi yang berkata bahwa itu adalah teofani, penampakan Yesus di perjanjian lama. Itu Yesus menampakkan diri pada perjanjian lama. Dia menampakkan diri kepada Abraham waktu Abraham mau pergi menuju ke Sodom dan Gomora untuk dihancurkan. Dia bertemu dengan Hagar, dia bertemu dengan beberapa orang di Alkitab. Malaikat Tuhan ini datang. Nah, dalam konteks Yakub, malaikat Tuhan datang. Yesus datang. Talking about movement. This is the real movement. This is the one that changed the history of human being. Changed the history all of the world. Berubah karena orang ini. Seorang yang sangat licik, seorang yang sangat licin, yang gak tahu bagaimana caranya orang ini bisa berubah. Dia berubah malam hari itu karena dia bergulat dengan Tuhan. Sebenarnya disitulah awal pergerakan, di mana terjadi pergulatan. Dibilang malaikat Tuhan tidak bisa kalahkan dia, bukan karena tidak bisa dikalahkan secara fisik. Karena itu sudah tahu dia tidak bisa kalahkan, kok dia bisa patahkan pangkal pahanya. Berarti dengan mudah dia bisa patahkan lehernya harusnya. Sepengertian dikalahkan ini, orang ini tidak akan mengakui keadaannya, tidak bisa masuk kepada brokenness, di mana Tuhan dapat pakai brokenness itu, pengalaman pecah, di mana lewat itu Tuhan bisa pakai kehidupan ini.
Itu nggak kelihatan di situ kan sepanjang malam. Sampai kemudian Alkitab berkata, dia patahkan pangkal paha, dia pukul pangkal pahanya Pak Yakub, patah pangkal pahanya. Dalam keadaan seperti itu kemudian matahari segera menyingsing. Kemudian Alkitab berkata, malaikat Tuhan itu mau pergi. Waktu dia mau pergi, tiba-tiba ada sebuah teriakan desperate. Teriakan ini, yang kan orang lain gak tahu waktu kita berseru ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang berteriak ini dalam hatinya. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengalami pengalaman seperti Paulus dulu dalam daging yang berseru kepada Tuhan. Gak ada yang tahu hal ini. Orang-orang yang kelihatannya oke di luar, tapi di dalam mereka sedang berseru kepada Tuhan. Dia berkata, jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Malaikat Tuhan balik, kemudian bertanya kepadanya, siapa namamu? Nama saya Yakub, nama saya pendusta, nama saya licik, nama saya licin, saya penipu. Tuhan berkata, hari ini namamu bukan Yakub lagi. Hari ini engkau menang dengan Allah. Namamu Israel, Prince with God. Namamu Israel hari ini. That is revival, saudara. Itu revival. Pergerakan dimulai dari situ dalam diri seseorang. Kemudian Tuhan pergi. Yakub kaget. Dia kemudian bangun sambil berkata ini, wow, I met God face to face and I'm still alive. Dia berkata, aku bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan aku masih hidup. Dia kemudian mendirikan sebuah mesbah yang dia beri nama Peniel. Besok paginya, Pak, dia broken, Pak. Dia jalannya pincang, Pak. Tapi dia punya satu perubahan di dalam hatinya. Ada sesuatu pergerakan di dalam hatinya. Ada sesuatu yang berubah. And this movement carry on until perjanjian baru. Saudara mengerti hal tersebut. Di situ kemudian dia menyeberang sungai. Dia ketemu dengan Esau di seberang sana. Begitu dia sampai ketemu dengan Esau di seberang sana. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan damaikan mereka. Dia menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda tetap melewati tantangan-tantangan, ditipu oleh anak-anaknya. Tapi dia udah berbeda. Dia sudah berbeda. Makanya waktu dia ketemu Firaun, dia gak neko-neko, bilang, saya mau berdoa buat kamu Firaun. Dia doain Firaun. Dia memberkati Firaun. Kenapa? Beda. Berubah. This man has his own revival. Orang ini mengalami seperti kebangunan rohani yang luar biasa dalam dirinya yang dia bawa. Saudara, kita mungkin sudah kehilangan sukacita yang kayak begitu. Kita cuma mau kita ditikal-tikal, digeli-geli sana di sini, diberi perasaan yang nyaman di sini. Gak, saudara, kita perlu real revival. Kita perlu pergerakan yang sebenarnya, dan itu terjadi di dalam diam. Untuk Yakub, tak ada yang tahu. Cuma dia dengan Tuhan. Di Alkitab begitu banyak cerita-cerita seperti ini yang muncul. Daniel dalam gua singa. Daniel dia punya sotor rumah di mana dia kemudian naik sendiri. Tidak ada yang tahu. Semua pada nggak ada yang tahu. Hei saudara, yuk mari kita ambil waktu kembali untuk mempersiapkan tempat itu. Tempat penggalian itu. Nggak ada yang tahu. Kita masuk dengan Tuhan. Silence dengan Tuhan. Yesus dengan silent ears-nya. Yesus dengan tahun-tahun yang sunyi. Gak ada yang tahu. Pergerakan sebenarnya ada di situ, saudara. Selama mungkin kita sebut saja, selama kurang lebih 18 tahun lamanya. 18 tahun lamanya gak ada orang yang tahu dia kerja sebagai tukang kayu. Dia bantu menghidupi keluarganya, Maria dan saudara-saudara Yesus yang ada di situ. Saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Tercatat dalam kitab Markus. Saudara pasal 6 ayat yang ketiga. Ini menunjukkan kepada kita apa yang orang harapkan sebagai sesuatu yang hiruk pikuk terjadi dalam keadaan diam. Dia datang dengan diam. Dia kumpul dengan orang-orang yang sederhana. Dia bersama-sama dengan orang itu. Orang pikir apa sih ini? Setiap kali orang banyak datang, Yesus selalu mengambil waktu menyendiri. Sebab dia tahu persis. Beda hiruk pikuk kemenangan. Dan beda hiruk pikuk kekalahan cuma karena dipuji-puji orang. Hati-hati saudara. Kita perlu sekali memperhatikan
beda ini suara yang datang. Kita kadang-kala sudah sukar membedakannya. Karena kita sudah terlalu penuh dengan hiruk pikuk dunia ini menguasai pemikiran kita. Kalau saudara berjalan lebih jauh lagi bersama dengan Tuhan, kita dapat melihat situasi di mana dalam kehidupan ini ada waktu-waktu di mana kematian daging kita adalah harga pergerakan Tuhan yang Tuhan membawa di tengah kita. Banyak orang yang hari-hari ini sedang dalam keadaan kebingungan. Mereka mengejar apa yang mereka suka. Mereka cari apa yang mereka mau. Oh, mungkin menyenangkan. Mungkin semuanya seperti yang mereka inginkan. Mungkin mereka termotivasi sana, termotivasi sini. Tapi apakah ada kebangunan rohani yang berbisik di dalam hati saudara? Di mana kebangunan rohani itu artinya adalah kematian bagi diri sendiri. Tapi kehidupan bagi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ini penting sekali buat kita. Kita perlu sekali embrace hal ini. Sebab inilah yang Tuhan inginkan. Orang suka mengatakan bahwa the most celebrated person in this universe is Jesus. Correct. Waktu dia hidup di dunia ini 33,5 tahun lamanya. Tebak, berapa lama dia ada dalam keadaan yang tidak diketahui oleh siapapun. Waktu dia juga sudah mulai terkenal dalam waktu 3,5 tahun itu. 3,5 tahun itu hanya muncul setelah apa yang mungkin 18 tahun lebih. Dia ada di situ tanpa dikenal oleh siapapun. Terjadi sesuatu di dalam dia. Terjadi sesuatu dalam dia. Kita perlu sekali untuk embrace apa yang ditulis di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ini. Renungkan ini saudara. Mau sampai berapa lama kita kemudian sibuk dengan apa yang hingar-bingar, hiruk pikuk seperti itu. Tapi kita gagal menangkap suara yang lembut di dalam kita. Saya akan akhiri dengan kisah ini. Ada seorang nabi yang hebat bernama Elia. Dia kalahkan Nabi Baal yang banyak. Orang puji-puji dia. Tapi hanya dengan satu perkataan. Satu perkataan dari Isabel. Dia ingin mati. Dia ingin kehilangan semuanya. Mati aja aku. Kemudian dia berjalan. Tuhan kasih dia makan roti dan berkata perjalanan masih panjang. Dalam perjalanan itulah saudara. Saudara mesti tahu. Dia baru saja buat semua kebangunan rohani. Dia tunggu Tuhan datang di gunung itu. Dia tunggu dalam api Tuhan tidak ada di situ. Dalam badai, dalam semua yang hiruk pikuk hingar-bingar. Dia tidak ada di situ. Dia ada dengan apa? Still small voice. Suara yang lembut. Angin sepoi-sepoi basah datang pada dia. Tuhan ada di situ. Pergerakan dimulai dari situ. Tuhan kemudian berbicara kepadanya. Turun dari sini. Lantik 3 orang itu. Dan sudah tahu dia lantik 3 orang. Menjadi penggantinya. Penerus dari apa yang Tuhan mau dia bawa ke dalam dunia ini. Generasi muda. Kalau saudara mau rindu kebangunan rohani terjadi dalam dirimu. Mari ambil jalan kebangunan rohani yang kelihatan sunyi. Ada pergerakan dalam kesunyian. Itu yang kita perlu embrace sekarang. Kita ambil waktu itu. Di mana kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Jadikan kita seperti yang Dia inginkan kita jadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya, terima kasih Pastor Jonathan Patiasina untuk pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kami pada saat hari ini. Sungguh sangat memberkati sekali. Sekali lagi terima kasih.
Dan kita semua Rock Beloved, mari kita responi firman Tuhan yang kita terima hari ini. Kita menjaga kehidupan kita sehingga kita tetap di dalam pergerakan Tuhan. Selanjutnya kita akan menerima perjamuan kudus. Kita angkat roti yang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita percaya bahwa persekutuan dengan tubuh Kristus ini membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita angkat anggur yang merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya bagi kita semua, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami mengucap syukur untuk itu semua ya Bapa. Terima kasih, dan selanjutnya kami akan menerima berkat-berkat yang terbaik daripadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Engkau lebih daripada pemenang. Engkau yang akan terus naik dan bukan turun. Engkau yang akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Sebab firman-Nya yang akan menerangi langkah kakimu. Firman-Nya yang akan menerangi setiap jalan-jalanmu. Apapun juga yang kau kerjakan dengan dua tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usaha bisnismu, Tuhan memberkati pelayananmu. Dimanapun engkau berada, engkau senantiasa di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rock Beloved, terima kasih telah beribadah bersama Rock Samarinda. Pastikan Anda tidak melewatkan Rock Samarinda Church Online minggu depan, yang tetap dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Rock Samarinda maupun aplikasi MyRock. Jangan lupa untuk subscribe maupun download aplikasinya. Bagi Anda yang butuh informasi seputar Rock Samarinda, Anda dapat melihat, memfollow, maupun menghubungi kami melalui sosial media Rock Samarinda. Tetaplah bersukacita Rock Beloved, dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Happy Sunday, stay healthy, stay safe, God bless.